Hari pertama kita ada di program free trial kelas online untuk persiapan tahun ajaran baru tahun 2020-2021. Baik, adik-adik sekalian, sebelum kita memasuki materi yang akan kita dibahas pada kesempatan hari ini, kakak akan menjelaskan kira-kira materi apa aja yang akan adik-adik pelajari di kelas 7 nanti. Oke, kakak lanjut ke slide berikutnya. Baik, ini adalah outline materi kelas 7 untuk semester 1. Ini adik-adik akan mendapatkan materi-materi seperti time, ya, tentang waktu, kemudian date, tanggal, family, tentang kosakata yang berhubungan dengan keluarga, kemudian have dan has, ada there is, there are, singular, plural, introduction, hobbies, family member, greetings. Oke, ini adalah materi yang akan adik-adik pelajari di semester 1. Sedangkan di semester 2, di sini adik-adik akan banyak sekali yang memperoleh materi tentang grammar. Di sini ada simple present, dan di sini ada occupation, ya. Maaf, ini ketutup. Ada occupation. Occupation itu pekerjaan, ya. Kemudian ada describing something, regular and irregular verb, ya, kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Kemudian ada simple past, pronoun, short functional text, announcements, preposition, notice, and motion. Baik, ini adalah materi-materi yang akan adik-adik pelajari di kelas 7, terutama yang menggunakan kurikulum 2013, ya. Jadi untuk adik-adik yang sekolah menggunakan kurikulum Cambridge, itu akan lebih banyak lagi mendapatkan materi-materi yang berhubungan dengan bahasa Inggris, baik itu tentang grammar, reading, atau bahkan juga ada listening di kurikulum Cambridge. Oke, pada kesempatan hari ini kakak akan coba membahas satu topik, ya, yaitu tentang time. Oke, di sini ada judul telling time, ya. Nah, apa tujuan mempelajari waktu, ya, time ini? Yang pertama di sini kakak harapkan setelah nanti belajar dengan kakak, maka adik-adik akan understanding how to use time in English, ya. Bisa mengetahui, bisa memahami bagaimana menggunakan waktu dalam bahasa Inggris. Karena nanti ada sedikit perbedaan nih, menggunakan waktu dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris. Dan yang kedua, understanding the difference of EM and PM. Bisa memahami perbedaan bagaimana menggunakan kata EM dan PM. Atau apa itu EM dan apa itu PM, nanti kita akan bahas lebih dalam. Dan yang ketiga itu telling time in English. Nah, nanti kakak akan interaktif dengan adik-adik semua, ya. Baik bisa juga jawab lewat komentar, atau ketika kakak live langsung juga bisa dijawab secara langsung. Oke, yang keempat, setelah mempelajari topik kali ini, maka adik-adik diharapkan bisa analyzing time difference in several countries. Bisa mengetahui, ya, menganalisis perbedaan waktu di beberapa negara. Nanti kakak akan tampilkan beberapa negara dan kira-kira Indonesia dengan negara-negara itu perbedaannya berapa jam dari segi waktu, ya. Oke. Dan yang kelima, knowing several countries flag and its capital city, ya. Mengetahui. Nah, ini agak sedikit tidak berhubungan dengan waktu, tapi nanti memiliki keterkaitan, ya. Jadi
selain adik-adik juga bisa tahu perbedaan waktu di beberapa negara, juga aku harapkan setelah belajar kali ini adik-adik juga tahu bendera dan juga ibu kota negara yang akan kita sama-sama bahas nanti ya. Kemudian yang terakhir, associating time difference in the real life. Nah, di sini kakak sudah membuat soal high order thinking skill. Nah, bagaimana nanti adik-adik setelah mengetahui perbedaan waktu di dalam beberapa negara, nanti adik-adik bisa mengasosiasikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti bentuknya ada soal hot, nanti adik-adik bisa jawab di kolom komentar ya. Oke. Kemudian kita mulai dari belajar tentang memahami waktu. What time is it? Di sini ada gambar sebuah jam dinding. Ya. Nah, kakak sudah buat di sini sebagaimana kita ketahui bahwa jam itu mulai dari jam 1 sampai jam 12 ya, ukuran jam. Tapi untuk ukuran menit yaitu mulai dari 1 sampai 60 ya. Jadi 60 menit itu sama dengan 1 jam. Oke. Nah, jika jam menunjukkan tepat, maka dalam bahasa Inggris itu disebut dengan o'clock. Misalkan jam 12 berarti 12 o'clock. Jam 1 berarti 1 o'clock. Jam 2 2 o'clock. Jam 3 3 o'clock dan seterusnya ya. Jadi o'clock ini tidak hanya berarti jam dinding ya, tapi juga artinya bisa juga tepat ya. Oke, kalau saya tanyakan jam berapa sekarang, katakanlah jawabannya sekarang jam 10 tepat. Berarti what time is it? Maka jawabannya adalah it is 10 o'clock ya. Nah, bagaimana kalau seandainya lewat 5? Nah, dalam bahasa Inggris lewat itu artinya pas ya. Kita lihat, misalkan di sini ke angka 5, maka adik-adik bisa katakan it is 5 past bla bla bla. Misalkan jam 12 lewat 5, maka bahasa Inggrisnya it is 5. Jadi yang dihitung itu adalah menitnya terlebih dahulu ya, jangan jamnya, tapi menitnya terlebih dahulu. It is 5 past 12 ya. Atau misalkan jam 2 lewat 5. Oke, berarti 5-nya dulu, menitnya dulu ya. It is 5 minutes past 2 dan seterusnya ya. Kemudian juga dengan lewat 10 berarti tinggal 10. It is 10 past bla bla bla. Nah, khusus untuk 15 menit atau kita biasa sebut dengan seperempat, maka dalam hitungan jam bahasa Inggris, tidak menggunakan 15, tapi lebih banyak menggunakan quarter ya, seperti ini quarter. It is quarter past bla bla bla. Jadi kalau seandainya jam 1 lewat 15, maka bahasa Inggrisnya itu adalah it is a quarter past 1 gitu ya. Oke, ingat-ingat ya, kalau pas ini lewat ya, ini rentang dari sini ke angka 3 ini 15 menit, maka itu menggunakan angka ya. Tapi kalau seandainya 15 menit kita menggunakan quarter bilangnya ya. Oke, kalau 20 menit kembali lagi berarti 20 ya. It is 20 past. Ini 25 past. Nah, kemudian untuk 30 menit dalam bahasa Inggris kita tidak menyebutkan dengan 30, tapi menyebutnya dengan half. Half itu kan setengah ya. It is half past. Berarti kalau dikatakan misalkan saat ini jam setengah 6 atau 5.30, maka bahasa Inggrisnya itu adalah it is half past 5 gitu ya. Oke. Nah, adik-adik harus bisa membedakan dari jarum panjang atau yang mulai angka 12 ke angka 6 sini ya. Kemudian dari angka 6 ke angka 12 ya.
Kalau ini di sini menggunakan pas, tapi kalau dari angka 6 ke angka 12 jarum panjangnya, maka dalam bahasa Inggris itu menggunakan to, artinya kurang. Misalkan ini misalkan jam 1.35 ya, maka itu sebaiknya menggunakan kurang, jangan menggunakan lewat. Jangan menggunakan it is 35 past 1. Nah, ini kurang familiar dalam bahasa Inggris. Jika sudah lewatnya 30 menit, itu digunakan kata to atau kurang. Maka misalkan jam 12, misalkan jam 1.35 ya, itu sama saja jam 2 kurang berapa menit nih? Dari angka 7 ke angka 12. Kita lihat 25 menit ya. Nah, berarti ini untuk 35 kita katakan it is 25 to bla bla bla. Oke. Kalau misalkan jam 1.35 berarti itu sama saja jam 2 kurang 25 menit. Berarti it is 25 to 2. Ya, jadi di sini menitnya terlebih dahulu ya. Jadi 25 menit menuju jam 2 ya. Kurang ya, jam 2 kurang 25 menit. Nah, begitu juga dengan 40, ini 20 past. Nah, 45 ini seperempat, maka kita menggunakan quarter ya. It's a quarter to bla bla bla. Kemudian kalau dari sini berarti kurang 10 menit ya. Berarti it is 10 to. Ini kurang 5 menit. Berarti it is 10 to bla bla bla. Oke, misalkan ya. Misalkan jam 12 kurang 5 ya. Kita jangan menggunakan jam 11 lewat 55. Misalkan it is 55 to 11. 11.55 itu jangan, sebaiknya menggunakan kata kurang. Berarti it is 5 to 12 ya. Jam 12 kurang 5. Baik, jadi adik-adik harus paham untuk ulang lagi, untuk o'clock itu artinya tepat ya. Kalau menunjukkan jam tepat itu menggunakan kata o'clock. Kalau pas ini artinya lewat ya. Ingat dalam bahasa Inggris menitnya terlebih dahulu. Misalkan jam 1:05 berarti 5-nya terlebih dahulu. It is 5 pas berapa gitu ya. Nah, kemudian 15 menit itu sama dengan quarter. Kalau 30 menit itu half ya. Kemudian untuk kurang itu 2 ya. Dimulai dari 31 sampai ke 59 sini ya. Di menit 30 itu menggunakan. Oke, adik-adik. Coba kita tes nih ya. Di sini ada soal. Nah, kita sama-sama jawab ya. Misalkan di sini jam 10 ya, di sini menunjukkan menit yang tepat di 00 ya, jam 10 tepat. Berarti jawabannya itu adalah it is 10 o'clock. Kalau ini 10 lewat 5, berarti yang di belakangan dulu ya, it is 5 past 10 ya. Kalau yang ini berarti it is 10 past 10. Yang ini quarter, it is quarter past 10. It is 25 past 10. It is half past 10. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang kurang? Oke, misalkan jam 10.35 kan ya. Maka jangan bilang 35 past 10. Nah, kalau 10.35 berarti ini kan menuju jam 11 ya. Berarti 25 menit ke jam 11 kan? Ya. Nah, berarti ya 35 di sini. 5 di sini ya. Berarti it is 25 to 11 ya. Bukan 10 berarti 11. Jadi jam 11 kurang 25. Berarti ini it is 20 to 11. Ini it is quarter to 11. It is 10 to 11. It is 5 to 11. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya ini kita akan membahas tentang AM dan IM. Apa bedanya ya? AM ini dalam bahasa Inggris itu kepanjangan dari antemeridian ya. Itu kurang lebih kalau di waktu Indonesianya antara pukul 24 atau jam 12 malam ya sampai jam 11.59 siang. Gitu.
Ada lagi PM. PM ini singkatan dari post meridian ya. Itu antara jam 12 siang sampai jam 23.59 malam ya. Jadi adik-adik harus tahu nih, kalau di Indonesia itu menggunakan ya, kita lihat di sini, kalau di negara kita Indonesia menggunakan format waktunya itu 24 jam. Tapi kalau di Barat atau di Amerika, dia menggunakan format waktu 12 jam. Makanya kalau di Amerika tidak ada jam 24, tidak ada jam 13, tidak ada jam 14 gitu ya. Mereka menggunakan IM dan PM gitu ya. Di Amerika umumnya menggunakan format jam 12 jam ya. Membedakannya itu menggunakan kata PM dan PM ya. Kayak misalkan the school start at 7:30. Sekolah dimulai jam 7:30. Maka kita menggunakannya itu adalah IM. Karena sekolah itu biasanya dimulai dengan pagi IM gitu ya. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita ke latihan soal. Oke, jam ya yang menunjukkan waktu tertentu. Kita lihat misalkan yang ini jam 12 tepat. Berarti bahasa Inggrisnya itu adalah it is 12 o'clock. Kemudian ini jam berapa? Jam 10.24 ya. Jam 10.24 berarti kita lihat pakai menitnya dulu yang dihitungnya 24 past 10. Oke, berarti it is 24 past 10. Dan yang berikutnya ini jam 5.47. Oke, jam 5.47 berarti ini sudah 47 lebih dari 30 menit ke jam 6 nih. Berarti berapa menit lagi menuju jam 6? Kurang lebih sekitar 13 menit ya. Berarti it is 13 to 6 ya. It is 13 to 6. Oke, yang berikutnya ini jam 3:24. Ini menggunakan pas ya, karena masih di bawah 30 menitnya. Berarti it is 24 past 3. Oke. Kemudian jam berikutnya menunjukkan jam 1:38 menit. Oke, tunggu berapa menit? Berarti sudah lebih dari sudah lebih dari menit ke 30. Berarti kita pakai kurang ya. Oke, berarti jam 1:38 itu sama saja jam 2 kurang 22 menit ya. Berarti it is 22 to 2. Wow, it is 22 to 2. Wah, ini unik sekali nih ya. Jadi jam 2 kurang 22 menit. Oke. Jam berikutnya menunjukkan jam 5:03. Oke, berarti 3 ini kita pakai pas ya, kurang dari 30 menit. Berarti it is 3 past 5 gitu ya. It is 3 past 5. Kemudian yang berikutnya menunjukkan jam 6:52. Oke. Ini 6:52 kita anggap saja 37 kurang 8 ya, berarti it is 8 to 7, jam 7 kurang 8. Berikutnya ini ada jam 1:31. Nah, ini kita tidak menggunakan half atau pas lagi ya, kita menggunakan to nih ya. Ini lewat semenit aja dari 30 ya. Nah, berarti jam 12:31 sama saja jam 13 kurang berapa nih? 29 ya. Berarti it is 29 to 1 ya. Jadi jam 1 kurang 25 menit. Oke ya. Sorry, 29 menit. Oke, yang terakhir ini menunjukkan jam 9:03. Berarti it is 3 past 9. Oke. Jadi adik-adik, kalau menunjukkan jam seperti ini, maka kita menggunakan menitnya terlebih dahulu ya.
perhatikan menitnya, kemudian lihat apakah pakai pas atau pakai to, ya. Kalau 15 menit itu menggunakan quarter, kalau 30 menit menggunakan half, ya. Oke, misalkan kakak rubah nih, pertanyaannya tidak lagi menggunakan gambar, tapi menggunakan kalimat. Misalkan ada seperti ini. Oke, school start at 7:30, ya, 7:30. Berarti jam berapa nih? Jam dari belakang dulu ya, berarti ya. Jam 7 lewat setengah atau 3 menit sama dengan jam setengah 8, gitu ya. Jadi artikelnya dari belakang terlebih dahulu. Kemudian I wake up at 4:15. Saya bangun jam berapa nih? Quarter itu 1/4, pas itu lewat, 4 itu 4. Ya, artinya dari belakang, berarti jam 4 lewat 1/4, ya. 4 lewat 1/4 atau jam 4 lewat 15 menit. Oke, kemudian soal yang berikutnya, the office opens at 8 o'clock. Ya. Kantor itu buka jam 8. Berarti ini tepat ya, 8. Oke, kemudian my dad comes home at 5 to 9. Ayah saya pulang ya ke rumah jam 9 kurang 5, gitu ya. Oke, kita ke insya Allah sudah bisa ya bagaimana menggunakan jam dalam bahasa Inggris ya. Kita ke berikutnya, di sini kita akan bahas tentang, nah di sini ada beberapa negara ya, bendera dan juga ada jam. Nah, kita akan membahas nih sekarang tentang perbedaan jam ya di beberapa negara, karena bumi itu sangat luas sekali, dunia ini sangat luas sekali. Nah, kita patut bersyukur karena kita hidup di dunia yang hidup di satu dunia, tapi memiliki perbedaan waktu, gitu ya, yang bermacam-macam. Kita lihat di sini ada 5 negara ya, 6 negara dengan Indonesia. Nah, kita lihat bedanya berapa jam sih antara negara Indonesia dengan negara-negara yang ada di sini. Oke, sebelum kita sama-sama bahas perbedaan waktu, coba kita tanya ya, kita ini untuk yang ini bendera apa ini? Bendera ini adalah bendera tetangga kita ya. Tetangga kita ini termasuk dalam negara ASEAN, ini adalah negara Singapura dengan ibu kotanya adalah Singapore City ya. Kemudian yang kedua ini adalah bendera Jepang ya, dengan ibu kotanya the capital city is Tokyo. Yang berikutnya Turki ya, negara Turki dengan capital city Ankara. Yang berikutnya ini adalah Britain, Inggris ya, Inggris dengan capital city-nya itu adalah London. Dan kemudian US, Amerika dengan capital city-nya itu adalah Washington DC. Nah, adik-adik di sini ada gambar jam yang gambar jam. Nah, di sini katakanlah kita sekarang di Indonesia ini jam 12 ya. Maka di negara lain itu tidak sama, belum tentu sama ya, jam 12 juga ya. Maka di sini kakak tampilkan kalau seandainya di negara kita at 12 o'clock ya, maka di Singapura itu ternyata di negara ini lebih cepat jamnya 1 jam ya. Jadi kalau kita di 12, di Singapura itu adalah jam 1 siang ya, di sini PM. Ini berarti menunjukkan siang ya. Kemudian di Tokyo ini bedanya dengan kita 2 jam nih, jam 2 siang ya. Nah, sekarang ternyata ada negara nih, 3 negara ini yang Turki, Britain, dan US ini ternyata waktunya lebih lambat daripada kita ya. Ini sangat, karena saking jauhnya gitu kan. Karena matahari kan terbit dari timur ya, tapi sehingga ada beberapa negara yang lebih duluan gitu waktunya ya. Ada beberapa negara yang memang lebih lama waktunya atau mundur waktunya. Nah, di sini kalau seandainya kita jam 12 siang, maka di Turki, di Ankara itu 8 jam ya. Nah, ini ada perbedaan waktu 4 jam lebih mundur daripada kita.
Kemudian di itu jam 6, berarti bedanya 6 jam kita dengan Inggris. Kemudian jika di Amerika, Amerika ini paling jauh ya, bedanya berapa jam ya? 11 jam ya, bedanya 11 jam nih. Kalau di kita sekarang siang, berarti di sana itu orang masih sudah tidur ya, jam 1 malam. Oke. Jadi kalau kita perhatikan di sini, maka perbedaan waktu antara Indonesia dan Singapura itu kurang lebih adalah 1 jam ya, lebih 1 jam. Dan dengan Singapura itu 2 jam. Nah dengan Turki kita lebih cepat 4 jam ya, di Turki lebih lama dari kita 4 jam. Kemudian London itu lebih lambat dari kita kurang lebih 6 jam, sedangkan yang paling lama ini Amerika itu lebih lambat dari kita 11 jam. Oke, jadi inilah perbedaan waktu di beberapa negara. Semoga kita sama-sama tahu ya bahwa setiap negara memiliki waktu yang beda-beda. Ada yang sama, ada yang sama juga, tapi banyak yang beda. Gitu ya. Oke, di sini kita sudah tampilkan beberapa soal. Nanti adik-adik tolong jawab. Nanti jawabnya tolong di kolom komentar ya. Adik-adik bisa tulis jawaban beserta dari kota mana ya, atau dari sekolah mana gitu ya. Oke, ini pertanyaannya betul-betul membutuhkan pemikiran ya, karena high order ya, thinking skill. Kira-kira kakak ingin tahu nih adik semua setelah belajar waktu tadi dan juga belajar waktu berbeda waktu negara, apakah bisa menjawabnya atau tidak. Oke, ini adalah jawab pertanyaan yang pertama. If we are studying English now at 11:30 p.m., what is probably doing with students in the United States of America? A. They are having breakfast. B. They are eating at their school's canteen. C. They are sleeping. D. They are doing the exam in the classroom. Oke, silakan jawab di kolom komentar. Tapi sebelum jawab, kita lihat soal yang kedua terlebih dahulu. Oke, ini adalah sebuah tiket ya, tiket pesawat di sini. Ya di sini kita lihat soalnya ya. Oke, according to the ticket above, if the plane needs 2 hours to arrive in Singapore, in what time you will arrive there in Singapore time? Oke, kira-kira kalau seandainya ini dari Jakarta ya, dari Jakarta menuju ke Singapura, kalau dari Jakarta ini berangkat jam ini ya, jam 4.25, kemudian membutuhkan waktu 2 jam, kira-kira kalau seandainya kita sudah sampai Singapura, jam Singapura. Nah, silakan ada di kolom komentar. Semoga bisa menjawab ya. Oke, untuk hari ini cukup belajar kita. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami ya bagaimana menggunakan jam dalam bahasa Inggris, kemudian bisa mengetahui perbedaan jam di beberapa negara. Oke, thank you. See you next time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.